체육 수업과 학생 주임을 맡. Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Selamat datang di channel Ewok Story. Pada kali ini saya akan kembali menceritakan film yang dibintangi aktor Korea favorit saya, yaitu Don Lee, dengan judul The Villagers. Dan seperti biasa, tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung aja ke ceritanya. Film akan diawali dengan seorang wanita yang berjalan sendirian di tengah malam. Kemudian ada mobil yang menghampiri, lalu membawanya pergi. Scene pun beralih ke tokoh utama kita, yaitu seorang pria yang bernama Gi-chol. Beliau adalah seorang pelatih tinju. Namun karena cuan yang dihasilkan dari melatih tinju tidak memenuhi kebutuhan hidupnya, Gi-chol pun beralih profesi menjadi guru olahraga yang ditempatkan di sebuah kota kecil. Ketika Gi-chol baru saja sampai di kota tersebut, dia sudah diperlihatkan lembaran mengenai orang hilang yang ternyata orang di lembaran tersebut adalah perempuan yang tadi di awal scene yang bernama Soo-yoon. Di sisi lain kita akan diperlihatkan seorang perempuan yang bernama Yoo-jin. Dia adalah sahabat dari Soo-yoon. Yoo-jin adalah satu-satunya orang di sekolah yang berusaha untuk mencari Soo-yoon yang hilang. Lalu di sini juga, Yoo-jin mendapatkan sebuah petunjuk baru di mana Yoo-jin menemukan lambang Dewa Janus di kamar Soo-yoon. Namun ternyata, pergerakan Yoo-jin mulai tercium sehingga posisinya mulai tidak aman. Yoo-jin sering mendapati seorang yang berpakaian hitam mengikutinya dari belakang. Sementara itu di sekolah, Gi-chol masih menyesuaikan diri dengan pekerjaan barunya. Selain dia menjadi guru olahraga, Gi-chol juga diberi amanah untuk menjadi kesiswaan, yang mana tugasnya adalah menagih biaya SPP kepada murid, juga mendisiplinkan murid. Hingga suatu ketika, Gi-chol yang mencari-cari murid di tempat tongkrongan untuk menagih SPP, dia mendapati Yoo-jin yang sedang mondar-mandir sendirian. Ternyata Yoo-jin sedang mencari sebuah tempat dengan logo Dewa Janus, seperti benda yang ditemukan sebelumnya. Hingga akhirnya, dia menemukan tempat hiburan dengan logo yang sama. Namun sayangnya dia ketahuan tatkala masuk ke dalam. Dia pun dikelilingi oleh para penjaga. Untungnya Gi-chol yang sebelumnya memperhatikan Yoo-jin datang menyelamatkannya. Yoo-jin pun menceritakan alasan dia mondar-mandir ialah untuk mencari temannya, Soo-yoon. Yoo-jin menceritakan jika alasan dia mencari tanpa bantuan polisi karena orang-orang di sekitar dan juga polisi terkesan menutup-nutupi kasus ini. Polisi beranggapan jika Soo-yoon hanyalah kabur dari rumah, sehingga Yoo-jin pun memutuskan untuk melakukannya sendiri. Di saat Yoo-jin akan diantarkan ke rumah, dia malah bersikeras untuk diturunkan di tengah jalan. Lalu pada akhirnya, keputusan Yoo-jin untuk turun di tengah jalan pun menjadi malapetaka baginya, di mana dia disarang oleh pria berpakaian hitam yang sebelumnya sering membuntuti Yoo-jin. Pria tersebut menyetrum Yoo-jin hingga pingsan dan berniat untuk menculiknya. Di sisi lain, Gi-chol yang sedang menyetir menemukan HP Yoo-jin. Gi-chol memutarbalikkan mobilnya untuk mengembalikan HP Yoo-jin. Secara tidak sengaja, Gi-chol pun berhasil menggagalkan penculikan Yoo-jin. Saat itu, sayangnya penculik berhasil meloloskan diri. Gi-chol pun membawa Yoo-jin ke rumah sakit karena keadaannya yang pingsan. Saat di rumah sakit, Gi-chol menelpon polisi. Tak disangka ternyata polisi yang menginterogasi terlihat seperti menyepelekan rencana penculikan Yoo-jin, hingga polisi tersebut juga berencana untuk tidak memperpanjang kasus Yoo-jin. Gi-chol pun sangat kebingungan dengan tingkah polisi tersebut, hingga kemudian Gi-chol mendapati para siswi di sekolahnya sedang merokok di toilet. Gi-chol yang pada saat itu diberi amanah untuk menjadi kesiswaan sekolah, mendatangi siswi-siswi tersebut lalu menegur mereka. Namun tak disangka, ketika Gi-chol sedang mencari rokok yang disembunyikan di sekitaran toilet, Gi-chol mendapati suatu benda. Di sisi lain, Yoo-jin terlihat dekat sekali dengan salah satu guru kesenian di sekolah itu, bernama Ji-sung. Ji-sung memang guru yang paling muda di sana. Dia juga mempunyai paras yang tampan, sehingga karismanya membuat para murid ingin dekat dengannya. Namun ternyata Ji-sung mempunyai sifat yang aneh. Ternyata benda yang sebelumnya ditemukan Gi-chol di toilet adalah sebuah kamera yang dipasang di toilet oleh Ji-sung. Gi-chol yang mengetahui hal tersebut secara diam-diam membuka laptop Ji-sung. Dan ternyata Gi-chol menemukan sebuah fakta bahwa di malam kehilangan Soo-yoon, ternyata Ji-sung melakukan chat dengan Soo-yoon.
Isi dari chat tersebut, Jisung memberitahu jika dirinya akan menjemput Suyun. Gichol juga menemukan chat baru di mana Jisung janjian akan bertemu dengan Yujin. Mengetahui hal tersebut, Gichol langsung panik. Dia langsung menelpon Yujin untuk menjelaskan semuanya dan menyuruh Yujin untuk berhati-hati kepada Jisung. Namun semua itu sudah terlambat karena Yujin pada saat itu sudah berada di dalam mobil Jisung. Di perjalanan yang entah kemana itu, Yujin menyodorkan beberapa pertanyaan mengenai Suyun. Jisung yang geram dengan pertanyaan tersebut langsung memukul Yujin hingga tak sadarkan diri. Setelah itu Yujin disekap di rumah Jisung. Di sana Jisung mengatakan jika dirinya tidak akan menyakiti Yujin dan memohon kepada Yujin untuk tidak salah paham atas semua yang terjadi. Tidak lama kemudian Gichol datang ke rumah Jisung. Ternyata sebelumnya Yujin sempat mengirimkan lokasi dirinya. Gichol yang menemukan muridnya dalam keadaan diikat langsung menghajar Jisung hingga tidak sadarkan diri. Di saat Jisung sadar, dia pun menjelaskan semuanya. Ternyata di hari kehilangan Suyun, dia sempat meminta Jisung untuk menjemputnya di sebuah jembatan. Di malam itu, Jisung sudah sempat curiga dengan keadaan Suyun yang berantakan dan penuh dengan luka. Namun ternyata Suyun meminta untuk diturunkan di sebuah pom bensin bekas, lalu mengatakan jika dirinya akan dijemput oleh orang lain. Karena khawatir dengan Suyun, Jisung pada saat itu sempat kembali ke pom bensin bekas tersebut untuk memastikan. Namun tak disangka, ternyata Jisung hanya menemukan ponsel Suyun yang tergeletak dengan keadaan layar yang pecah. Gichol sempat tidak percaya dengan cerita Jisung, namun Jisung berhasil meyakinkan Gichol. Beberapa saat kemudian datang polisi. Ternyata Yujin pada saat itu diam-diam menelpon polisi sehingga Jisung pun diamankan ke kantor polisi. Di kantor polisi ternyata ada sebuah kejanggalan di mana polisi yang bernama Obed terlihat menelpon seorang gangster yang bernama Byung-do. Dari sini kebenaran mulai terungkap. Ternyata Obed dan Byung-do merupakan anak buah dari seseorang yang bernama Kim. Mereka diperintahkan untuk menutupi kasus kehilangan Suyun karena ada masalah yang terjadi antara Kim dengan Suyun. Beberapa hari kemudian, semua orang termasuk Gichol dikagetkan dengan sebuah berita bahwa mayat Suyun ditemukan di bawah jembatan. Berita tersebut pun membuat Gichol dan Yujin kaget. Ternyata hal ini adalah sebuah rekayasa yang dibuat oleh si Obed. Saat itu juga Gichol mengingat jika murid tinjunya dulu ada yang menjadi polisi di daerah tersebut. Gichol pun menelpon muridnya. Perkenalkan, ini adalah Dongsu, murid tinjunya Gichol. Dongsu yang menerima kabar dari Gichol menyadari ada suatu keanehan pada si Obed. Pada saat itu juga, Dongsu pun memutuskan untuk mengambil HP Suyun yang sudah diamankan oleh si Obed untuk mencari informasi lebih lanjut. Kemudian Gichol pun diarahkan oleh Dongsu untuk mencari tahu mengenai Suyun ke tempat hiburan bernama Janus. Dongsu mengatakan jika Gichol harus bertemu dengan orang yang bernama Lee Seul di sana. Di saat bertemu, Lee Seul sempat tidak mau memberikan informasi. Namun karena Gichol terus memohon, akhirnya Lee Seul pun mau memberikan informasi mengenai apa yang sudah terjadi pada Suyun. Ternyata Suyun bekerja bersama Lee Seul karena dia harus menghidupi dirinya sendiri dan neneknya. Di suatu malam, Suyun diminta untuk menemani Kim yang sedang berpesta bersama komisaris. Baiklah, saya ceritakan dulu siapa sebenarnya si Kim ini. Dia adalah orang yang sedang mencalonkan diri sebagai wali kota. Di samping itu, dia juga pemilik dari SMA Suhwa, tempat Suyun dan Yujin bersekolah. Lanjut, di malam itu Suyun diminta untuk masuk ke kamar. Di sana ternyata komisaris yang sudah tidak tahan melihat Suyun ingin menikmati Suyun. Namun ternyata Suyun kabur dan sebelumnya sempat melawan hingga komisaris pun tidak sadarkan diri. Kim yang mendapatkan kabar baru mengenai komisaris merasa dirinya akan terancam mengingat dia akan mencalonkan diri sebagai wali kota. Dan Suyun yang ternyata bersekolah di SMA-nya sehingga Kim ketakutan jika informasi mengenai kejadian Suyun akan tersebar luas. Belum selesai Lee Seul bercerita, datang Byung-do beserta anak buahnya yang berniat menyerang Gichol. Namun sudah dapat kita prediksi, Gichol sudah pasti dapat mengalahkan mereka semua. Lalu Byung-do yang sudah terkapar meneruskan cerita mengenai Suyun. Di sebuah pom bensin bekas tempat Suyun turun sebelumnya, ternyata Byung-do datang ke sana. Byung-do saat itu masuk ke dalam karena mendengar suara kegaduhan, hingga ditemukan Suyun dengan keadaan mulut dan hidung yang ditutup oleh pria yang memakai baju serba hitam.
dan pria tersebut ternyata adalah Jisung. Kebenaran mengenai Jisung mulai terungkap. Cerita Jisung sebelumnya merupakan alibi dirinya. Jisung saat itu membunuh Suyun, dan Byung-do mendapati Suyun sudah dalam keadaan mati. Lalu dia pun mengabari Kim, hingga pada saat Kim datang, Jisung langsung dihajar habis-habisan, namun tidak dijebloskan ke penjara. Kebenaran kembali terungkap yang ternyata, selain Jisung adalah guru kesenian di SMA Suhwa, Jisung juga adalah anak dari Kim, sehingga perbuatan Jisung kepada Suyun membuat permasalahan Kim makin rumit. Sementara itu di sebuah tempat, Yujin kembali diculik oleh Jisung, lalu dibawa ke sebuah tempat. Kabar mengenai Yujin yang kembali hilang pun sampai ke Gichol. Pada saat itu, Gichol lekas pergi ke rumah Jisung. Namun sayangnya dia tidak mendapati Jisung dan Yujin di sana. Ketika Gichol mencari-cari informasi, dia mendapati sebuah alamat yang tertempel di dinding. Lalu Gichol pun bergegas pergi ke alamat tersebut. Kembali lagi ke Yujin. Saat itu Yujin mempunyai kesempatan untuk kabur. Dia pun tidak menyia-nyiakan hal tersebut. Namun saat itu upayanya untuk melarikan diri gagal karena kaki Yujin yang tidak memakai sepatu tertusuk pecahan kaca. Pada saat Gichol sudah sampai di tempat tersebut, dia mendapati Yujin yang sudah tidak sadarkan diri serta pecahan kaca yang menusuk lehernya. Gichol pun lekas mengambil kain lalu menutup luka Yujin. Saat itu tiba-tiba muncul Jisung yang menusuk Gichol dari belakang. Sayangnya Jisung yang cabul tidak sekuat Gichol. Di sana Jisung ambruk dan dihajar habis-habisan oleh Gichol. Setelah itu, Gichol pun lekas membawa Yujin ke rumah sakit. Di perjalanan, Gichol yang masih pusing disebabkan luka-lukanya sempat beberapa kali akan menabrak. Gichol berhasil membawa Yujin ke rumah sakit. Di saat yang bersamaan, Gichol melihat berita dan mendapati jika Kim berhasil terpilih menjadi wali kota. Gichol yang tidak menerimanya lekas pergi. Gichol memalangkan mobilnya hingga mobil Kim nyuksruk. Saat itu juga Gichol langsung meluapkan emosinya. Kim yang merasa terancam menelpon polisi hingga mobil polisi pun tiba. Di saat Kim yang sudah merasa aman, ternyata polisi yang datang bukanlah menolong Kim, melainkan mereka datang untuk menangkap Kim. Hal tersebut terjadi karena Dong-su berhasil mengungkap kebusukan Kim, Obet, dan anak buah Kim yang lainnya, sehingga mereka pun ditangkap. Setelah semua kejadian ini, Gichol pun memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya sebagai guru, dan memutuskan untuk meninggalkan kota tersebut. Lalu setelahnya, film pun selesai. Terima kasih sudah menyaksikan konten dari Ewok Story. Silahkan subscribe, dan sampai jumpa lagi.